Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading pesan semesta buat kamu di bulan Juli. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Kita lihat pesan semesta untuk kamu Virgo. Ambil yang resonate aja ya. Oke, di sini ada Page of Wands, berita bagus di karir ya. Di sini ada yang mungkin kalau kamu nggak dapat kerja, belum kerja lagi cari pekerjaan, mungkin di sini akan ada peluang kesempatan untuk kamu dapat pekerjaan. Kita atau bahkan untuk beberapa orang mungkin yang sudah cari-cari, nah ini mungkin kamu langsung bukan langsung ya, kayak sempet nunggu-nunggu surat lamaran kamu diterima. Nah ini mungkin akan ada panggilan kerja gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin kamu akan melakukan hal-hal yang menarik di sini di bulan Juli ini ya, berpetualang gitu, entah melakukan perjalanan gitu ya. Tapi ya hal-hal yang menarik gitu, seperti entah mendaki gunung gitu, jalan ke alam kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang bikin kamu tuh merasa apa ya, kayak merasa happy gitu loh, merasa seneng gitu loh ya, menyenangkan buat kamu, menantang, menyenangkan, menghibur gitu. Kemudian di sini ada The Devil. Wow, di sini ada Devil ya. Hati-hati, di sini ada Devil. Kenapa? Karena aku rasa di bulan Juli ini akan ada banyak godaan buat kamu ya. Godaannya bisa macam-macam, tergantung ya. Jadi ada yang mungkin apa ya, semacam kalau misalkan dari segi keuangan nih, contoh nih ya, contoh keuangan kamu tuh punya uang, nyimpen uang segini, dan kamu tuh sebelumnya udah memplanning bahwa uang ini tuh untuk ini gitu. Nah ternyata di bulan ini ada sesuatu yang menggoda kamu gitu loh. Kamu tuh bikin tergoda atau tertarik dengan hal tersebut. Contoh misalnya kamu diajak temen kamu jalan-jalan gitu ya, tapi jalan-jalannya ini kayak untuk hura-hura gitu loh ya, seperti itu. Bukan sesuatu hal yang positif ya. Contoh misalkan pergi minum, mabuk-mabukan bersama, have fun kayak gitu loh ya. Ya mungkin kalau untuk enjoy sebentar nggak apa-apa ya, tapi kalau jadi addiction itu tuh kurang bagus gitu loh, karena uang yang sebenarnya yang sebelumnya udah kamu planningkan untuk begini-begini ternyata kamu habiskan untuk hal tersebut gitu loh ya. Entah nanti apapun itu yang kamu lakukan, yang intinya itu tuh kurang lah ya, kurang bagus gitu loh. Kurang bagusnya bukan aktivitas yang kamu lakuin itu, karena untuk beberapa orang hal tersebut itu udah biasa gitu ya, tapi ininya gitu loh, tujuan keuangannya ini kan jadi ke hal lain gitu loh ya. Ya negatifnya tuh di situ, yang awalnya kamu memplanningkan uang kamu untuk begini tapi ternyata untuk hal lain gitu loh. Dan itu bukan sesuatu hal yang misalkan ada kebutuhan mendadak ya yang lebih penting. Nah kalau kayak gitu kan untuk pesta begini hura-hura seperti itu kan bukan hal yang penting gitu loh ya, seperti itu. Tapi mengikuti ego gitu loh dalam diri, seperti itu. Dan di sini juga Devil ini kendalikan ya, kamu harus kenali sisi negatif dalam diri kamu gitu ya, sisi devil gitu, ego dalam diri kamu atau sisi negatif dalam diri kamu. Kenali itu dan kendalikan gitu, agar kamu bisa membuat pilihan atau keputusan untuk hidup kamu tuh lebih baik gitu. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada The Moon. Ya kamu mungkin akan dihadapkan dengan sesuatu hal yang mungkin bikin kamu
bikin kamu nggak jelas gitu ya. Bikin kamu nggak jelas, bikin kamu mungkin harus mencari tahu dulu gitu ya, kejelasannya, kebenarannya sebelum kamu membuat sebuah keputusan gitu. Dan di sini ada moon ya, the moon ini berbicara tentang mungkin kamu akan lebih sensitif di bulan Juli ini ya, apalagi di sini sebelahnya ada devil. Jadi hati-hati dengan kemarahan kamu, terutama kamu yang mungkin lagi datang bulan atau ditantang baku haid gitu ya. Untuk perempuan ini biasanya gampang banget tersinggung ya, apalagi di sini devil dan page of wand ini bisa saja kemarahan tuh meledak gitu loh. Jadi kendaliin itu ya, kemarahan kamu, emosi kamu, jangan impulsif gitu. Oke. Kontrol diri ya, yang bagus di sini gitu. Dan untuk beberapa orang di sini perasaan kamu mungkin akan lebih peka ya, atau sensitif gitu. Jadi percaya intuisi kamu di sini ya, untuk mengambil sebuah langkah atau tindakan apapun itu gitu. Jangan ragu-ragu gitu. Kemudian kita lihat dari oracle-nya. Get more information ya, mendapatkan informasi lebih. Oke, mungkin ada beberapa di antara kamu yang ingin belajar di sini, belajar mengembangkan diri atau belajar apapun di situ ya. Atau misalkan nih, ada beberapa juga yang di sini aku ngerasa kamu diminta untuk mengikuti kelas gitu ya. Kalau misal contoh kamu ingin bekerja misalkan ya, kamu ingin membuka bisnis sendiri nih, misalkan di bidang misalkan kamu ingin buka bakery gitu ya, toko roti gitu ya, atau kue gitu ya. Nah mungkin skill kamu itu masih kurang gitu ya, atau kayak ya mungkin menurut kamu udah mampu, tapi sebenarnya kamu tuh masih agak sedikit ragu gitu ya dengan kemampuan kamu. It's okay, nggak apa-apa, karena dengan get more information ini meminta kamu kayak bertanya atau belajar lagi gitu loh ya. Jadi sebelum kamu benar-benar siap, kamu bisa nambah pengetahuan atau pelajaran kamu gitu loh ya, belajar kursus di bidang itu kayak gitu loh ya. Seperti itu baru kamu mungkin akan melakukan rencana kamu itu gitu. Atau kamu bisa juga langsung memulai gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kendala-kendala gitu ya, kamu bisa bertanya sama orang yang lebih tahu gitu ya, bisa ngajarin kamu atau bisa membimbing kamu, misalkan ngebantu kamu gitu ya. Kalau nggak gitu ya mungkin sambil kamu buka bisnis sambil kamu belajar gitu ya, ikut-ikut kursus kayak gitu. Karena kursus kan juga nggak tiap hari gitu ya, mungkin ada yang 1 bulan berapa kali gitu ya, seperti itu. Ada yang mungkin 1 kali, 2 kali gitu, atau bahkan 1 bulan itu 3 kali atau 4 kali seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini seperti yang bilang tadi ya, akan mendapatkan satu berita di sini, informasi yang kamu butuhkan selama ini gitu, atau kamu tunggu selama ini. Kemudian di sini ada yes ya, menerima. Dan untuk beberapa orang kalau membutuhkan jawaban yes or no ya, bertanya tentang sesuatu, di sini jawabannya yes. Kemudian di sini ada choose a new direction. Plan A, pilihan A, awal baru di sini. Aku rasa kamu diminta untuk tetap di planning kamu ya, gitu loh. Jadi apa yang sudah kamu rencanakan sebelumnya itu lanjutkan gitu. Kalau nggak gitu ya, ada beberapa orang di sini kamu diminta untuk menentukan visi kamu ke depan, atau planning, membuat rencana untuk kedepannya ya, untuk hidup kamu ke depannya tuh kayak gimana. Karena aku juga ngerasa dengan adanya The Moon ini kayak ada satu ketidakjelasan gitu loh. Mungkin menurut kamu ini di bulan Juli ini yang bikin kamu tuh bingung ke depan kayak gimana. Nah it's okay,
kamu nggak perlu melihat terlalu jauh ke depan gimana gitu, karena ke depan itu nggak pasti. Yang jelas di sini kamu sudah menentukan arah tujuan kamu gitu, mau ngapain, mau kemana, mau buat apa gitu ya, seperti itu. Oke? Jadi selebihnya itu serahkan saja gitu sama Tuhan, nggak usah terlalu berpikir terlalu jauh ke depan, nanti ke depan kayak gimana, nggak usah. Saat ini aja gitu loh, buat rencana untuk hidup kamu ya, rencanakan sesuatu kemudian jalankan rencana kamu itu gitu. Kemudian kita lihat untuk asmaranya. Ada codependency, free yourself. Oh ya, ada ketergantungan di sini. Oke, I know. Oke, di sini aku rasa untuk yang single ini masih belum bisa rilis ya dari mantan kamu. Makanya di sini ada moon juga ya. Masih ada energi kesedihan, kegalauan yang kamu rasakan gitu ya, masih mengingat masa lalu, stuck kamu di sini ya, terbelenggu oleh pikiran yang masih membelenggu pikiran kamu, dan oleh perasaannya, terbelenggu oleh perasaanmu gitulah. Ya, di sini ada codependency, kamu tuh kayak addiction gitu loh dengan pasangan kamu ini, seolah-olah kamu nggak bisa jauh, nggak bisa lepas dari dia ya, kamu kayak nggak bisa gitu ya, seolah-olah tanpa dia gitu, kamu ini kayak masih kesiksa banget gitu loh. Makanya di sini ada choose new direction ya, yang dimana kamu harus buat rencana baru untuk kehidupan kamu gitu loh ya. Yang dulu itu lepaskan gitu, ambil kembali kendali atas hidup kamu gitu. Kalau pikiran kamu terus menguasai kamu kayak seolah-olah dikendaliin nih oleh pikiran kamu gitu loh. Jadi ambil kembali kendali atas hidup kamu gitu, biar kamu tuh nggak stres terus di sini gitu ya. Kamu kayak addiction gitu dengan pasangan kamu ini, kamu kayak nggak bisa sendiri gitu loh, kamu kayak nggak bisa tanpa dia gitu loh. Padahal saat ini kamu harus tahu realitanya ya, kamu udah selesai dengan dia atau udah putus dengan dia, karena ini untuk yang single gitu. Jadi kamu harus memulai kehidupan kamu yang baru ya, buat rencana hidup kamu ke depannya gitu. Oke, dan untuk yang berpasangan di sini, berpasangan codependency, berpasangan and relationship. Sebentar ya. Oke, di sini aku kayak ngerasa untuk kamu yang berpasangan ini, kayaknya kamu tuh pikiran kamu ini lagi ke-trap gitu ya, kayak kejebak gitu loh di momen atau memori yang kamu gak bisa lupain. Dan ini tentunya bukan sesuatu momen yang baik, karena ini untuk berpasangan ya. Bisa kayak pasangan kamu pernah buat salah maybe sama kamu, dan kamu tuh kayak nggak terima gitu. Walaupun saat ini kondisi kamu mungkin sudah baikan sama pasangan kamu, tapi kayak kamu tuh nggak bisa lepasin memori itu gitu. Kamu tuh kayak masih ingat gitu loh. Karena ini mungkin menurut kamu menyangkut harga diri gitu, atau ego kamu terlalu tinggi di sini gitu ya. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kamu memang perlu ya membebaskan diri kamu dari mantan di sini, memaafkan mantan kamu gitu. Ada kebiasaan di sini yang kamu itu sepertinya nggak bisa cut off gitu ya, dan ini kebiasaan negatif. Contoh nih, kamu sudah punya pasangan saat ini, tapi karena kamu masih kejebak ke memori masa lalu di saat kamu disakiti pasangan kamu yang dulu. Nah ini jadinya kamu tuh kayak adik dengan pasangan kamu saat ini. Ini nggak bagus loh, karena orang addiction itu kan ketergantungan dengan pasangan itu kan apa-apa minta pasangan gitu. Maksudnya gini, pasangan itu harus sedia terus untuk
kamu gitu loh. Nah ini nggak sehat loh, ini kebiasaan kamu yang nggak sehat itu seperti itu gitu maksudnya. Kenapa? Karena kamu teringat memori masa lalu, kenangan masa lalu yang mungkin kamu pernah disakiti, ditinggalkan, dan kamu belum bisa lepasin itu. Kamu kayak seolah-olah tuh balas dendamnya tuh ke pasangan kamu saat ini gitu. Tapi balas dendamnya bukan balas dendam kamu menyakiti, enggak, tapi bergantung dengan pasangan ini. Dulu mungkin kamu sering diabaikan nih, misalkan diabaikan oleh pasangan kamu, apa-apa sendiri kayak seolah-olah nggak dapat kasih sayang atau perhatian penuh. Nah di sini ketika kamu mendapat pasangan baru, ini kayak kamu tuh seolah nempel terus sama pasangan kamu, dan pasangan kamu harus mengikuti apa maunya kamu. Kalau enggak berarti kamu bilang mesti nggak sayang sama aku gitu, karena kamu masih ini sama memori masa lalu gitu loh. Kamu ingin nempel terus gitu loh seolah-olah sama pasangan kamu. Dan ini tuh kalau laki-laki ya, kalau misalkan kamu perempuan dan dianya tuh laki-laki, kamu gituin terus tuh lama-lama tuh kayak gimana gitu loh ya, kayak ngerasa apa yang dia lakukan tuh kayak nggak cukup gitu loh buat kamu gitu. Jadi kamu harus perhatikan ya, kamu tuh addiction dengan apa gitu ya, kebiasaan yang seperti apa gitu. Mungkin kamu dulu dengan pasangan kamu, kenapa kamu digituin tuh mungkin kamu juga sama gitu loh. Kamu terlalu menggantungkan diri kamu tuh sama pasangan gitu, kebahagiaan kamu sama pasangan. Jadi yang dulu-dulu itu belum kamu rilis gitu loh. Sebenarnya kamu belum rilis, belum sembuh, kamu belum dapat pelajaran dari situ gitu loh. Kamu belum memperbaiki diri kamu dari situ gitu. Sehingga saat ini ketika kamu mendapat pasangan baru, kamu kayak mengulang pola yang sama gitu loh. Ya, bahkan di sini kamu juga masih ingat mantan kamu gitu loh. Masih ingat perlakuan mantan kamu gitu. Ya. Jadinya kamu tuh nempel terus ke pasangan yang saat ini gitu. Karena takut ditinggalkan, selalu ingin pasangan kamu yang nyediain gitu loh. Nyediain ya maksudnya harus bahagiain kamu kayak gitu loh. Ya memang sih kita memang mintanya tuh ingin pasangan yang bisa bahagiain kita gitu. Tapi ini bergantung gitu loh, kebahagiaannya tuh bergantung banget gitu loh. Seolah-olah tuh kayak nggak bisa bahagia sendiri gitu loh. Ya ini kan addiction, kurang sehat, ini hubungan yang kurang sehat gitu loh. Nempel, bergantung terus gitu ya. Ketika dibantah sedikit mungkin ya kata-katamu, atau ditolak sedikit gitu, sesuatu yang kamu inginkan tapi dia nggak beri gitu ya, ini udah wah marahnya minta ampun gitu, atau sakit hatinya tuh minta ampun gitu loh, kayak seolah-olah tuh kegores gitu loh, padahal itu cuman hal biasa ya gitu loh, tapi menurut kamu tuh udah menyakitkan banget gitu loh istilahnya ya. Jadi perhatiin di situ, oke? Jadi ini saja yang bisa aku lakukan, bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.